Finally, setelah 2 tahun, F1 kembali menyelenggarakan GP Singapura, tepatnya pada tanggal 2 Oktober kemarin. Balapannya cukup chaotic dan menghibur menurut gua. Jadi ratingnya bakal gue kasih 8 dari 10. Dan daripada kita lama-lama, yuk kita langsung aja ke review utamanya only on the Slipstream Show. Pertama, rekor 100% safety car di Singapura lanjut. Seperti yang kita tahu, di setiap F1 balapan di Singapura, seenggaknya safety car itu keluar sekali. Dan bener aja, terjadi beberapa insiden yang mengakibatkan safety car maupun virtual safety car keluar. Contohnya insiden Zhou dan Latifi dan crashnya Tsunoda di race tersebut ya. Dan beberapa driver yang melebar atau menabrak barrier juga membuktikan betapa menantang dan tough sirkuit Marina Bay itu. Kedua, Verstappen dan Hamilton kewalahan. Hal kontras terjadi kepada Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Pasalnya, Lewis start ketiga dan ini juga pertama kalinya Lewis start top 3 musim ini. Sedangkan Verstappen harus start ke-8 setelah masalah bensin yang dialami saat lap terakhir yang dilakukan saat kualifikasi. Saat race, Hamilton langsung turun ke posisi ke-4, sedangkan Verstappen yang start ke-8 turun 4 posisi dan harus sedikit kerja keras untuk masuk poin ya. Apalagi Singapura ini terkenal sebagai sirkuit yang cukup susah buat overtaking dan tikungannya cukup tajam. Di pertengahan race, Hamilton tiba-tiba menabrak barrier dan dia pun terpaksa untuk ganti front wing setelah itu. Lalu beberapa lap kemudian, Verstappen juga ikut membuat kesalahan. Kali ini dia lock up saat mau menyalip Norris dan dia pun turun ke posisi 11. Pada akhirnya Max Verstappen finish ke-8, satu posisi di atas Hamilton yang awalnya ingin menyalip Vettel untuk posisi ke-7, tapi malah melebar. Dengan Max Verstappen finish ke-8, ini juga berarti title fight lanjut ke Japanese Grand Prix di Suzuka minggu depan, walaupun kelihatannya Max Verstappen udah kokoh di atas klasemen. Ketiga, McLaren unggul, Alpine apes. Di GP Singapura, dua McLaren Lando Norris dan Daniel Ricciardo memperoleh hasil yang cukup baik, yaitu Lando Norris di P4 dan Daniel Ricciardo di P5. Bahkan kemarin adalah pertama kali sejak GP Saudi Arabia 2021 di mana Daniel Ricciardo finish 5 besar dan finish kemarin juga merupakan hasil terbaik Daniel Ricciardo. Nah, bagaimana dengan rival mereka Alpine? Sayangnya kedua Alpine kemarin DNF karena masalah mesin ya dua-duanya. Dan karena itulah dua Alpine itu pulang dari Singapura tanpa poin dan McLaren tentunya memanfaatkan momen itu untuk naik ke P4 di klasemen sementara konstruktor 2022. Keempat, Sergio Perez berjaya. Akhirnya kita bisa melihat Sergio Perez kembali ke podium dan bahkan memenangkan balapan setelah dia underperform di beberapa race terakhir. Saat start, Perez langsung bisa mengambil alih pimpinan dari pole sitter Charles Leclerc dan di pertengahan race, dia sempat dapat tekanan yang cukup besar dari Leclerc ya. Perez pun tetap fokus dan tidak membuat kesalahan. Sedangkan Leclerc push abis-abisan sampai bannya habis duluan sebelum finish. Dan pada akhirnya Perez memenangkan GP Singapura, kemenangan keduanya musim ini. FYI, Perez juga sempat mendapatkan penalti karena melanggar aturan safety car. Tetapi walaupun dia mendapatkan penalti, Perez tetap menjaga kemenangannya. Yap, jadi itulah tadi ulasan kami tentang GP Singapura 2022. Next race akan diselenggarakan minggu ini juga pada tanggal 9 Oktober 2022 jam 12 waktu Indonesia Barat di Suzuka International Racing Circuit, Jepang.
Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. And jangan lupa juga untuk nyalain notifnya ya. Thank you for watching our video and see you again.